saya akan mengajak kita bersama memberikan pandangan, gagasan, dan pendapat kita akan sebuah paham, pandangan keagamaan kita. Mengapa saya mulai dengan kata paham? Paham negara ini dibentuk karena ada paham. Rumah tangga kita dibentuk juga karena ada paham. Kalau tidak ada paham, tidak mungkin. Dan semuanya pasti ada kesepakatan. Kalau kita publikasikan paham itu bisa muncul pro dan kontra. Cerita keluarga satu pasti berbeda dengan keluarga yang lain. Agama yang satu kalau diceritakan, didiskusikan pasti berbeda. Inilah paham. Negara yang satu kalau didiskusikan pasti beda pahamnya. Ada yang demokrasi, ada yang komunis, ada macam-macam. Nah, itu paham. Dan saya percaya gereja juga ada karena paham. Nah, supaya kita tidak liar, mari kita datang pada paham yang selama ini kita hidupi. Mengapa bapak-bapak dan saya menjadi Kristen? Pasti harus ada paham yang jelas. Hari ini kita akan melihat beberapa konsep yang diberikan oleh Paulus, ya, di dalam Roma pasalnya yang kedua. Silakan bapak-bapak buka Alkitabnya, Roma pasal yang ke-12. Maaf, pasal yang kedua maksud saya, ayatnya yang ke-12 sampai yang ke-16. Roma pasal 2 ayat 12 sampai yang ke-16. Kita nanti akan melihat bagaimana Paulus memberikan satu konsep, pandangan atau ungkapan supaya orang-orang yang mendengar berita Injil yang disampaikannya bisa mengerti. Apalagi Injil yang disampaikan Paulus pada waktu itu di tengah-tengah agama yang sudah ada, yaitu agama Yahudi. Apa bedanya hari ini kita mendengarkan Injil, mengabarkan, memberitakan Injil, kabar baik di tengah-tengah juga agama-agama yang ada. Ada keharingan di sekitar kita, ada Muslim di sekitar kita, mungkin agama yang lain belum sangat dominan, Buddha belum sangat dominan di tempat ini. Nah, lalu di situ nanti kita akan dipertanyakan, apa pandanganmu? Ya, apa paham yang engkau miliki tentang kekristenan? Ya. Ini menjadi penting. Kami pernah membedah satu buku, judulnya adalah Kekristenan Tanpa Kristus. Ini menarik. Ini sebuah penelitian yang dilakukan di beberapa negara di Eropa. Kita tahu bapak-bapak bahwa Injil atau kekristenan, paham ya tentang kekristenan itu kan dibawa dari Eropa, baru sampai ke kita. Kita dulu nggak punya paham itu. Hidup kita dulu masih hidup dalam paham-paham lokal masyarakat kita. Mungkin kita semua dulu punya latar belakang agama, keharingan dan seterusnya. Itu paham yang kita miliki dan kita tidak akan lupa dengan paham itu. Bahkan mungkin dalam tanda kutip kita masih menghidupi paham itu, padahal kita sudah memiliki paham yang kita anggap valid, yaitu paham kekristenan. Hari ini kita akan dihangatkan kembali apa sih sebenarnya paham kita. Karena dari penelitian kekristenan tanpa Kristus itu ternyata bapak-bapak ya, di Eropa dulu dan hari ini ada sebuah
dalam konflik agama itu, dan murid-murid juga masih berkecenderungan punya paham dari agama Yahudi. Apa yang menarik dari agama Yahudi yang pernah Bapak Ibu Saudara tahu? Siapa yang mau ngomong? Apa yang menarik dari agama Yahudi? Singkat saja. Apa yang menarik? Mengapa di Alkitab selalu itu menjadi kontra antara Yesus dengan tokoh-tokoh agama Yahudi, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi? Mengapa? Dan mengapa hari ini agama Yahudi menjadi eksis? Saya pernah ke Israel 2 kali. Yang saya tahu, data yang saya dengar, itu 75% warga Yahudi itu adalah beragama Yahudi. Sisanya Kristen dengan Islam. Sangat dominan sekali sampai hari ini. Mengapa Pilatus tidak berdaya? Mengapa pemerintah orang Roma tidak berdaya? Karena kekuasaan agama yang luar biasa. Ada paham, ada ismenya yang sangat kental dan kuat. Sekarang saja, apa yang menjadi sangat dominan dari agama Yahudi yang mereka hidupi sampai hari ini? Siapa yang mau buat pernyataan? Yang ingat? Karakter hidup. Karakter hidup yang bagaimana? Karakter yang punya Allah, punya mereka sendiri. Itu ya. Oke. Yang lain? Oke. Kemauan mereka sangat kuat. Dan mereka tidak mau dirasuki oleh paham-paham lain. Tidak menerima paham lain. Sampai sekarang. Ya. Baik. Ada lagi? Mungkin pilihan teman mereka. Ya. Andre? Iya, mereka menganggap bahwa mereka adalah bangsa yang dipilih. Ada semacam superioritas. Mereka adalah umat superioritas. Allah memilih mereka. Dan itu mereka hidupi. Dan itu juga yang membuat karakter mereka. Sampai kemudian ketika hukum Taurat hadir, mereka melandaskan hidup mereka itu, pokoknya siapa yang tidak hidup di dalam hukum Taurat, mereka adalah kafir. Tapi apa bedanya paham ini dengan paham yang kita dengar dari saudara-saudara kita Muslim hari ini? Mereka menuduh kita adalah kafir. Ini paham. Paham ini bisa mengganggu hubungan sosial kita di tengah masyarakat kalau kita nggak menjaganya hati-hati. Baik, cukup dulu. Mari kita baca teks ini. Apa yang sebenarnya mau disampaikan Paulus hari ini? Ya. Mari kita baca, karena almanak kita sampai ayat 12 menuntun kita hari ini, tapi cara keseluruhan nanti saya akan sampaikan pasal 2 ini. Kita baca 1, 2, 3 ayat 12. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat, dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka.
Yesus. Jadi Bapak-bapak, kita akan melihat yang pertama bahwa ada sebuah fenomena tadi sudah saya singgung bahwa paham Yahudi mau mengatakan siapa yang tidak hidup, siapa yang tidak dekat, siapa yang tidak berkiblat di dalam hukum Taurat, orang itu adalah kafir. Orang itu tidak layak di hadapan Tuhan. Karena itu kita melihat bagaimana luar biasanya agama Yahudi menjalankan syariat agamanya, cara beribadahnya, ya, luar biasa. Karena itu mereka coba hidup ini. Karena itu mereka menganggap tadi di satu sisi bahwa mereka adalah bangsa yang superioritas. Mereka adalah umat pilihan. Jadi di luar dari Yahudi, kalau mereka tidak hidup dalam tuntunan Taurat, ya tidak bersunat dan seterusnya, mereka dianggap bukan menjadi bagian dari rencana Allah. Ini kan ekstrim paham ini. Ekstrim. Paham ini ada saat di mana Yesus ada. Paham ini ada saat Rasul Paulus, murid-muridnya ada, saat gereja ada. Saya ambil contoh ketika Yesus bangkit. Ini problem kebangkitan Yesus pada zamannya. Mengapa? Karena agama Yahudi itu tidak percaya akan kebangkitan orang mati. Karena itu sebelum Yesus bangkit, jauh-jauh hari Yesus melakukan sebuah tanda yang luar biasa, yang menghidupkan Lazarus yang sudah 4 hari mati. Dia bangkitkan. Itu mau menunjukkan pada saatnya Yesus akan melakukan itu. Yesus akan mengamati itu. Itu maksudnya, supaya orang tidak kaget. Gak usah jauh-jauh, Thomas sendiri pun aku baru percaya kalau Yesus itu bangkit melihat tanda tangannya dipaku dan seterusnya. Kan seperti itu. Ini fenomena. Nah, hari ini teks ini mau berbicara bahwa paham ini kalau tidak dijelaskan kembali, sama hari ini kita akan membicarakan apa sih paham kekristenan kita hari ini. Jawabannya tidak usah kita membuat sendiri paham itu. Yang pasti di dalam teks ini, ya, kita lihat ayat 11 sebelumnya, ya, supaya tidak terjadi perdebatan siapa sih yang diselamatkan, siapa sih sebenarnya yang akan mendapat perkenan Allah. Ini kan menjadi perkumpulan orang-orang pada zamannya. Sama seperti hari ini mungkin kita bertanya, kira-kira yang diselamatkan ini nanti siapa ya? Orang Kristen atau juga agama yang lain? Beberapa waktu yang lalu saya berteman dengan seorang dosen dari Jakarta. Dia dosen Islam dan asli orang Amuntai. Dia datang ke Palangkaraya mau melakukan sebuah penelitian. Saya mendampinginya. Apa yang menarik dengan beliau? Saya suka dengan beliau karena pikiran-pikirannya bahwa mari kita berteman, mari kita bersahabat, mari kita membangun relasi, bukan dari latar belakang agama. Kalau kita berrelasi, kalau kita berbisnis dan sebagainya, didasari di latar belakangnya dengan agama, ketinggalan. Kalau kita nggak punya relasi dengan saudara-saudara kita yang muslim, yang punya pangkat, punya jabatan, ketinggalan kita. Betul kan? Itu. Dan bagaimana hari ini orang membangun itu? Saya juga dulu bingung ya, karena baru saya mendengar satu-satunya negara yang punya kementerian agama itu adalah Indonesia. Coba lihat negara lain, apakah ada menteri agamanya? Nggak ada. Indonesia punya menteri agama dan di basis-basis yang lain. Luar biasa kan?
Singkat saja. Ya barangkali, tapi sebelumnya saya mohon maaf kalau ini salah atau keliru nanti bisa atau dibetulkan oleh bapak-bapak yang lain. Mungkin maksudnya di sini tidak memandang dari latar belakang suku agama dan ras. Barangkali demikian, tapi nanti bisa dibetulkan oleh bapak yang lain. Baik, terima kasih. Pak, gimana Pak? Apa yang dimaksud Paulus Tuhan tidak memandang bulu? Apakah kira-kira Tuhan yang dimaksud ini Tuhan orangnya Yahudi, Tuhan atau secara universal? Tuhan secara universal. Karena ada pertanyaan yang saya sampaikan dengan anak-anak aktivitas sering. Apakah Tuhan orang Islam dengan Tuhan agama Kristen, agama lain sama atau tidak? Tidak. Ini akan menarik dan akan panjang diskusi ini. Seolah-olah kita memunculkan perbedaan itu dan kita yakin itu berbeda. Kalau Tuhan yang kita sembah ini berbeda, lalu siapa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini? Tuhan yang mana gitu? Nah, kan itu. Tapi saya nggak mau mengajak karena bukan dikotomi kita. Kita hanya bicara apa yang dimaksud dengan paham Tuhan tidak memandang bulu. Saya kira Pak Iswandi ini juga benar sekali Pak. Saya kira bahwa Tuhan itu tidak ada diskriminasi baik dari suku semuanya, perlakuannya sama. Yang penting percaya dengan Tuhan Yesus, itu aja yang utama. Ini lari ke keselamatan. Kebetulan saya menguatkan iman saya ini sering nonton ini Multadin. Nah itu penguatan bagi kita. Saya yang lahir dari Kristen ini masih kata orang itu iman itu tidak sekuat mereka. Mereka itu memang benar-benar ini kalau kita agak lari sedikit ya bahwa pertama tadi kembali bahwa tidak pandang bulu, tidak ada diskriminasi, itulah yang diperjuangkan oleh para Multadin. Nah itu artinya mereka menginginkan hak-hak minoritas yang ada di Indonesia terutama itu disamakan, gitu ya, disamakan jangan sampai dibedakan. Gitu. Nah, ini melihat kasus-kasus yang sering terjadi ini memang itu untuk di Indonesia. Tapi kalau sudah di luar negeri, saya kira mungkin Bapak takut sekali. Kalau di luar negeri, walaupun negara sekuler, mereka menganggap semuanya sama. Termasuk yang kembali ke orang Yahudi tadi, memang mereka itu disiplinnya tinggi. Saya kebetulan cuma sekali aja Pak ke Israel. Di sana memang disiplinnya tinggi dan mereka rata-rata tingkat pendidikannya tinggi gitu. Jadi kalau misalnya dokter itu ibaratnya 1:20. Kalau kita dokter mungkin 1:100.000 gitu ya. Nah, jadi tingkat pendidikannya karena mereka budayanya budaya tinggi gitu sudah. Dari zaman Tuhan Yesus saja sudah bisa baca membaca. Sementara orang Dayak, mohon maaf ya, orang Dayak aja baru bisa membaca mungkin pada saat abad 18-17 saja mungkin ada yang bisa. Kita masih pakai kolor, mereka sudah budaya tinggi gitu. Nah dari situ orang-orang Yahudi itu bisa menguasai dunia ya tadi karena mereka memang dari awal dari zaman Yesus saja sudah bisa baca tulis gitu. Kalau nggak salah, mohon maaf Pak Pendeta kalau saya salah itu Lukas saja kan dokter gitu. Nah sudah sementara kita nggak tahu apa-apa tentang kesehatan zaman dulu itu nggak ada. Baru aja kan kita. Nah mungkin kenapa orang Yahudi itu mungkin kepercayaan dirinya tinggi karena memang tingkat pendidikannya jauh di atas kita, di atas rata-rata. Mohon maaf saya cerita lagi. Kebetulan saya kan kuliah saya di Pulau Jawa ya, di perguruan tinggi negeri di Jawa. Itu dosen saya tuh turunan Yahudi Inggris, gitu. Dorothy Max. Jadi guru agama kami itu Dorothy Max. Kenalan gini aja, misalnya 6 bulan ke depan masih ingat nama kita, walaupun kita nggak populer gitu. Kalau misalnya populer ya wajar, kalau artis misalnya kan 6 bulan masih ingat kan. Ini orang biasa seperti kami nih. Kamper, gimana? Padahal 6 bulan yang lalu
yang lainnya silakan. Pertama saya mohon maaf Pak, saya baru hadir dalam kementerian FIB baru pertama kali ini. Ya, puji Tuhan. Lalu ini ada nasnya, yaitu sebab Allah tidak memandang bulu. Saya pribadi jujur Pak, berpikir Allah itu memandang bulu, pilih kasih di dunia ini. Iya Pak, pemahaman saya. Tapi mohon maaf, Allah itu banyak baik. Kalau saya salah nanti diluruskan. Begini, kita lihat perbedaannya yang real di dunia ini, seperti negara Eropa, kemudian negara Asia, Afrika, Amerika Latin. Banyak bangsa kulit putih yang superior Pak kehidupan mereka. Saya pikir itu oleh berkat Tuhan kepada mereka Pak, karena Tuhan memilih mereka. Lalu yang lain seperti termasuk kita Indonesia, waduh, ketidakadilan luar biasa Pak. Yang betul disalahkan, yang salah dibetulkan. Tapi Tuhan tidak juga memberi peringatan. Nah, misalnya salah, kasih peringatan supaya dia seperti bapak dengan anak misalnya. Itu kan pemahaman saya. Jadi mereka Allah itu memandang buruk pendapat saya Pak. Kenapa? Negara-negara Eropa kulit putih itu luar biasa majunya apa segala macamnya, karena mereka dipilih Tuhan Pak. Itu pendapat saya Pak. Sehingga mereka bisa semena-menanya Pak dengan yang lain kulit hitam semena-menanya. Di Amerika diskriminasi Pak terhadap kulit hitam, rasis. Berapa puluh tahun terjadi kan, mereka kulit putih menguasai ini di bawah standar kita mereka. Kita jadikan mereka budak apa gitu. Nah sekarang terjadi juga di Indonesia Pak, yang mayoritas Muslim semena-menanya terhadap kita, dan dampaknya kita rasa sampai sekarang. Pembangunan kita mundur, korupsi merajalela, hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Demikian Pak. Coba saya minta coba berikan apa pandangan Bapak tentang Allah yang Bapak pahami. Allah yang Bapak pahami, Tuhan. Anggap sekarang kita kerucutkan supaya kita tidak liar pikiran kita. Allah Tuhan yang kita kenal di dalam Yesus. Ya. Apakah termasuk Dia yang termasuk pandang bulu itu? Gambarannya. Ya seperti itu Pak, kalau pendapat saya. Gitu ya. Ya. Ada yang mau menanggapi? Ya silakan. Ya, ini ada Pak Yusuf ini. Ya. Coba tanggapi yang itu dulu. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Selamat sore Bapak-Bapak. Untuk yang pasal 2 ayat 11 ini, sebab Allah tidak memandang bulu itu, saya ibaratkan hakim yang adil. Dia tidak memandang yang benar itu benar, hasilnya benar. Orang yang berdosa, hasilnya tidak berdosa. Sebab apa yang disampaikan kemarin, waktu Bapak sampaikan di biar kemarin, itu tidak ada jaminan bahwa seorang yang menganggap dirinya benar itu adalah benar selamanya. Artinya ada evaluasi sehingga Tuhan melihat dari diri kedalaman diri kita dulu, kemudian orang lain menilainya, dan Tuhanlah yang menentukan hasilnya. Makanya disebut tadi itu hakim yang adil, karena tidak seorang pun baik bangsa Yahudi maupun bangsa Yunani dengan posisi yang pertama dan kedua tadi memberikan efek, dan Tuhan itu pada intinya sesuai dengan perikop Roma tadi, Roma pasal 2 itu hukuman Allah
mendebatkan ini? Jawabannya tidak. Tidak sampai hari ini. Coba kita lihat di YouTube itu orang-orang paham pendapat luar biasa. Ya. Tapi teks kita hari ini saya berharap supaya kita memiliki standar paham yang jelas. Karena apa? Saya mau mengatakan begini dalam pikiran saya ya. Kekristenan ini ada di Indonesia. Kita nggak usah bicara Kristen Eropa lagi, tapi Kristen Indonesia, Kristen Kalimantan Tengah. Kita hidup berdampingan dengan saudara-saudara kita yang lain. Saya khawatir, sangat khawatir ketika kita menggunakan paham ini, lalu menganggap bahwa kita lebih superioritas sendiri ketimbang saudara yang lain. Apa artinya? Kalau memang paham Paulus tadi Allah tidak memandang bulu, saya kira saya menghargai sekali pendapat kita, benar adanya seperti itu. Bisa jadi mungkin kita nggak sependapat dengan beliau, tapi saya bisa sependapat dengan karena betul dalam sejarah kekristenan ketika Eropa itu ya, karena kekristenan itulah yang membuat peradaban mereka maju. Karena kekristenan itulah yang membuat mereka menganggap mereka adalah bangsa yang lebih maju. Ketika dia menjajah, pikiran yang ada di otak penjajah adalah menganggap bangsa lain lebih rendah dari bangsa mereka. Itu benar. Peristiwa perang salib terjadi. Ya, perang itu. Ya. Yang datang ke Indonesia ini kan bukan bangsa kecil, bangsa besar ya. Belanda, Portugis, Jerman, macam-macam. Ini bangsa yang sudah maju dan mereka Kristen. Karena itu dalam satu sisi sejarah kita patut bersyukur. Walaupun orang mempelintir agama Kristen ini adalah agama penjajah. Pelintirannya itu begitu. Kalau nggak penjajah kita ini nggak Kristen. Ketika ada penjajah yang datang, misionaris kan menyusup, masuk lewat mereka. Ya, artinya mereka datang ke Kalimantan kan ada kekuasaan asing di sini, jadi mereka enak datang. Semua ada plus minusnya. Tapi yang hari ini saya mau katakan, bahasa saya, marilah kita bijak hari ini bahwa kita hidup di negara, di bangsa, di tengah masyarakat ini tidak menganggap bahwa kita adalah yang paling benar. Mengapa? Pertanyaan sudah jelas. Bagaimana dengan orang yang tidak hidup di luar hukum? Orang kafir. Apakah mereka tidak berkenan di hadapan Tuhan? Pertanyaan saya untuk kita, bagaimana dengan nabi gue atau nenek moyang kita yang sudah meninggal dulu tapi kekristenan belum ada? Injil belum ada, tapi mereka sudah meninggal. Kira-kira masuk surga tuh? Nah kan, kembali ke otoritas Tuhan. Berarti Tuhan itu memang tidak pandang bulu. Selama ini paham yang kita pakai, saya selamat karena ini paham syariat agama saya. Kan itu. Makanya kita mencoba menyudahi perdebatan di negara ini, ya supaya jangan terjadi miskomunikasi, akhirnya bisa saling membunuh. Apa sih berita gembiranya dari teks ini? Itu ada ayat yang terakhir, ayat 16 itu. Coba baca. Itu berita ending dari sebuah perdebatan paham itu ada di ayat 16. Coba kita baca. 1, 3. Hal itu akan nampak pada hari bila Allah sesuai dengan Injil yang memberitakan akan mengampuni dosa dan akan menyelidiki sesuatu yang tersembunyi. Agama itu
Lihat nih. Seringkali agama seperti khotbah saya minggu yang lalu, agama bisa menjadi hakim bagi orang lain. Fakta. Kalau jarang ke gereja, maaf, jarang ikut persekutuan, saking sibuknya, itu ciri-ciri nggak masuk surga. Kan jelek ayat paham itu, ya. Checklist. Apalagi sudah pernah kasus korupsi, bakalan nggak masuk surga. Nah, itu kan jelek sekali paham itu. Ini yang ngomongkannya ini mungkin bisa pendeta, bisa siapapun, gereja, kan itu konsep gereja ini harus dihidupi. Gak boleh kita goreng-goreng, ya seperti minyak goreng itu. Harus kita hidupi paham itu. Satu paham yang mau kita tangkap hari ini, Tuhan tidak memandang Tuhan tidak memandang suku, bangsa, ras, jenis kelamin. Apa kira-kira yang bencong bisa masuk surga? Ayo gitu kan. Kita kan terlalu jelimet gitu ya, melihat sisi lahiriah orang, ya. Yang lagi berubah jadi kelaminnya berubah. Kira-kira itu masuk surga atau tidak? Ajaran agama kita nggak sampai ke situ. Karena berita penghiburan yang dikatakan pada ayat yang terakhir itu, Tuhan melihat hal yang tersembunyi. Yang kayak gini kan terbuka ya, terbuka ibadah itu terbuka ya, menjalankan syariat agama itu terbuka ya. Yang tersembunyi itu apa? Sesuatu yang ada di hati. Hanya dia yang tahu. Tunggu waktunya aja nanti. Ada mungkin juga orang yang, ya dia juga ngomong nggak terlalu bisa gitu. Tapi kan Tuhan tidak lihat kita ini pintar ngomong atau enggak, bukan itu. Lalu misalnya diskusi hari ini, yang nggak ngomong ini nggak masuk surga, itu kan nggak bisa gitu. Bukan itu. Jadi teks kita hari ini sekali lagi ingin mengingatkan kita bahwa Taurat itu dalam teks kita ini bukanlah suatu keistimewaan. Bukan keistimewaan. Jangan kita jadikan sesuatu yang lahiriah yang selama ini kita hidupi dalam agama kita menjadi sesuatu yang istimewa. GKI ini syarat dengan gereja yang penuh dengan peraturan. Banyak peraturan GKI. Tapi sekali lagi peraturan itu dibuat supaya hidup kita tertib. Ini ada kasus Paulas ini, nggak usah saya sebutkan orangnya. Di luar sana dia menjadi pendeta pembantu di salah satu gereja di luar DKI, dan dia tetap mengaku GKI. Kita minta dia membuat surat pernyataan keluar kamu dari GKI. Tidak mau jangan. Dia bilang aku cinta GKI, tapi 10 tahun dia melayani ke gereja yang lain. Bagaimana yang seperti itu? Ya. Memang kalau kita diskusikan terjadi pro dan kontra, ini kan hal-hal yang terbuka. Saya sih secara diam-diam jangan-jangan
yang adil. Dari mana kita tahu itu adil? Paulus sudah mengatakan pahamnya bahwa Yesus Kristus Tuhan itu tidak pandang bulu. Mau kamu bangsa mana, mau kamu istilahnya bernaung di bawah satu ajaran apapun, tetapi ternyata saya cara pribadi cakrawala berpikir yang kemudian saya temukan, ternyata Allah yang saya sembah juga Yesus Kristus, Allah yang tidak hanya melirik saya, tapi Allah juga yang melirik orang lain. Mungkin dia tidak satu gereja dengan saya, dia tidak satu kitab suci dengan saya. Coba kita jujur lihat ajaran utama yang Yesus katakan, menyimpulkan seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi itu hanya dengan dua pernyataan. Masih ingat? Satu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan terutama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini pernyataan Yesus. Bagaimana kalau orang lain melakukannya? Apakah itu tidak berkenan di hadapan Tuhan? Jangan-jangan ini kritik diri saya. Jangan-jangan aku yang bicara Kristen. Jangan-jangan bisa aku yang gagal. Aku mau coba mengoreksi diriku. Jangan-jangan aku yang mengaku diriku Kristen. Jangan-jangan bisa aku yang gak masuk surga. Karena Tuhan memandang hati yang tersembunyi. Auras, ada yang mau disampaikan? Baik, terima kasih luar biasa diskusi kita pada malam hari ini menjelang malam dengan Pak Yosef. Ya, saya ingin yaitu menambahkan yaitu dalam pemikiran saya sendiri ada 3 bagian. Yang pertama dari diskusi kita pada malam hari ini sangat jelas sekali dan sangat lengkap. Tetapi ada satu bagian menurut saya secara pribadi bahwa untuk menuju sesuatu yang baik, untuk menuju kedewasaan, sebenarnya diperlukan yaitu jiwa superioritas itu perlu. Karena dari jiwa superioritas itulah yang akan membentuk kita, membentuk sebuah rasa fanatisme dalam dalam positif. Iya, kita sebagai orang Kristen kalau kita tidak memiliki rasa fanatisme yang tinggi dengan diri kita sendiri, kita tidak bisa terbentuk dalam pemahaman itu. Iya. Ini perlu, karena itu menurut saya bahwa fanatisme yang kita yakini itu perlu terbangun dalam diri kita sendiri, Pak Yosef. Ya. Artinya dengan kata lain, sama dengan dikatakan Ibnu Saifuddin. Kalau Ibnu Saifuddin berani mengatakan Yesus itu adalah juru selamat, kenapa kita tidak berani mengatakan Yesus itu juga adalah juru selamat saya? Itu yang maksud saya satu langkah. Jiwa superioritas fanatisme dalam hidup kita ini harus kita terbentuk. Kenapa hanya orang berani mengatakan, kenapa kita tidak? Iya. Ini menjadi catatan dan ini yang harus kita ajar di tengah keluarga dan kita didikan anak kita supaya mereka berbentuk dalam sebuah mentalitas. Pak Yosef, ya, kita menginginkan anak kita juga memiliki ketahanan yang kuat. Nah, itu yang pertama. Jadi tidak salah kita menekankan sebuah nilai fanatisme itu di tengah kehidupan keluarga kita, tapi dalam satu bagian yang positif. Kita membuat fanatisme itu bukan berarti kita menghakimi orang lain. Fanatisme di sini artinya kita membangun pada diri kita sendiri. Saya selalu menekankan kepada diri saya sendiri bahwa tidak boleh artinya memakai paham orang lain. Karena kalau kita berani memberikan alternatif kepada anak kita, maka mereka akan mendapatkan sebuah pilihan yang itu akan dimiliki mereka sendiri. Kita kehilangan sebuah pedoman tokoh di tengah keluarga. Ya, ini sebabnya maka kita kadang-kadang tidak berdaya dengan anak kita. Saya memahami, maaf ya Pak ya. Ini sebabnya mengapa kita sebagai orang tua kadang tidak berdaya ketika anak kita mengambil sebuah pilihan. Karena mereka sebenarnya tidak memiliki jiwa fanatisme di dalam diri mereka sendiri. Iya, akhirnya kita orang tua mengatakan tidak apa saja iya nak damai atau tidak apa anakku
mengasihi orang lain, bukan itu. Praktisnya pada diri saya sendiri. Saya harus ditanamkan untuk mengasihi dan percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Itu yang pertama. Bahkan yang kedua, mohon maaf, masalah pandang bulu. Dalam nas kita sebenarnya, kalau kita mau lihat, ada sejajaran dalam Ulangan 10 ayat 17 yang berbunyi demikian. Ulangan pasal 10 ayat 17. Sebab Tuhan Allah mula Allah segala Allah dan Tuhan Allah yang besar, kuat dan dasar, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suara. Itu dalam konteks Ulangan pasal 10 ayat 17. Artinya pada sisi itu Tuhan mengatakan bahwa Dia punya otoritas tertinggi untuk menentukan. Keputusan Tuhan tidak boleh dipengaruhi. Ini menyangkut artinya tata cara beribadah orang Israel. Satu sisi mereka memberi persembahan, tapi di balik sisi itu hati mereka tidak datang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Itu sebenarnya. Jadi Tuhan memberikan penegasan yang jelas bahwa mereka tidak akan bisa menerima kasih karunia itu kalau cara hidup mereka seperti itu. Nah, itu yang dikatakan tadi diuraikan bagi kita bersama-sama. Karena itu siapa yang diselamatkan di dalamnya bukan pelaku Taurat, tapi orang yang melakukan perintah Tuhan itu dengan baik. Terima kasih, itu saja Desa. Artinya untuk kita saling melengkapi. Terima kasih. Masih ada masih penasaran pada saya ya. Ini artinya bahwa baik, menindaklanjuti ungkapan Pak Pendeta tadi yang kita harus fanatisme. Sebelum saya melanjutkan, saya tanya dulu di antara bapak-bapak kita di sini, adakah di antara kita di sini yang pernah misalnya mengirim WA murtadin atau menjelaskan murtadin kepada teman sahabat kita sekantor atau selingkungan, misalnya atasan kita, ada nggak yang berani? Ini terkait dengan fanatisme, jatuh. Ini orang. Iya, saya jujur Pak. Ada teman saya dokter spesialis bedah. Saya bawa duduk dia, sampai teman-teman saya ngomong, tapi bukan teman saya ada, saya rasa mungkin teman kita di sini pasti berdalih, jangan masalah agama karena itu pekat. Pasti itu jawabannya Pak. Padahal sebetulnya itu adalah tugas kita selaku laskar Kristus untuk memberitakan kebenaran. Tapi jujur Pak, mental kita yang kadang-kadang berani darinya itu tadi. Masalah nitek pekat kita masalah bahaya. Kalau saya tidak Pak, saya dekat. Iya, ini malam tadi saya kirim ke teman saya salah satu muslim. Banyak responnya Pak. Iya, jadi dia bilang kamu lebih baik pelajari yang muslim yang nyata dan itu secara ilmunya bisa dipertanggungjawabkan kalau ajaran muslim. Saya bilang sama dia, Tuhan menciptakan langit dan bumi, ada nggak ilmiahnya? Ada nggak profesornya? Kalau ilmunya bilang Bapak itu sudah bisa, berarti profesor bisa menciptakan langit, bisa menciptakan oksigen. Kalau kamu tidak memandang ilmunya, saya bilang Pak, itu. Tetapi kan keyakinan kami terhadap Tuhan kami, karena dia berdalih Pak, agama kami itu agama yang ilmiah, yang rasional, itu dalih mereka. Ya, saya bilang paling benar. Jadi dia bilang ikutilah agama yang lurus. Dia bilang sama saya, mohon maaf, saya bilang kalau lurus tapi salah saya tidak mau dan tidak sampai-sampai. Karena kami berbelok-belok Pak, tapi kami yakin sampai ke tujuan keselamatan. Saya bilang
gereja di Amerika sana, dia bilang banyak juga yang suatu gereja pindah ke Muslim. Itu jawabannya. Nanti malam lagi saya lanjutin media, saya jelaskan pelan-pelan. Nah itu terkait fanatisme. Sebetulnya kita ini jangan takut kepada siapa aja, kiri kanan kita, satu level kita, misalnya proses kerja kita, jangan takut mewartakan kebenaran Tuhan. Karena kita kan diharapkan jadi laskar-laskar Kristus. Kalau enggak, kita cuma berani sesama kita, Pak. Vakum, Pak. Kita vakum, semua kita aja. Karena pada dasarnya kalau orang Kristen pasti dia mengenai Alkitab, entah itu dangkal atau nanti dalam. Tapi yang utamanya, ya yang sasaran kita yang mereka yang belum mengenal. Ya. Itu Pak. Terima kasih. Terima kasih. Siapa tadi? Terakhir. Dari sini tadi. Oh, ya. Ya Pak. Ya. Mau tanggapi yang ada yang mau ditanggapi atau ada pendapat ya. Yang lain terkait tadi sudah disampaikan juga oleh rekan-rekan yang lain, Pak Pendeta Mas Setuju, terkait yang tidak memandang bulu. Pada prinsipnya saya setuju bahwa Allah tidak melihat suku atau bangsa apapun. Itu paham Allah yang Allah kita paham. Allah yang adil tidak melihat itu. Saya pendapat itu. Hal lain juga ada disinggung terkait dengan tadi kan disinggung juga terkait dengan keselamatan. Keselamatan tadi juga disinggung oleh Pak Pendeta, bagaimana dengan yang beragama lain, keharingan dan sebagainya. Saya pikir ini merupakan rahasia ilahi, karena Tuhan tahu hati manusia, itu yang pasti. Artinya saya sependapat Tuhan tidak menghakimi itu. Tapi persoalannya berbeda jika kita di zaman sekarang ketika Yesus Kristus diberitakan dan orang itu paham bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamatnya, tetapi dia tidak memilih tidak. Saya pikir itu berbeda persoalannya. Saya sependapat dengan disampaikan oleh Pak Pendeta itu bahwa ada fanatisme ini. Memang harus jelas. Kalau kita tegas mengatakan kenapa Injil diberitakan. Kalau Yesus Kristus bukan Tuhan dan Juru Selamat, buat apa Injil diberitakan? Nah ini yang perlu digarisbawahi juga, bahwa untuk zaman sekarang, Wasif Alkitab juga mengatakan kalau orang menghina Roh Kudus tidak ada pengampunan. Saya punya pemahaman bahwa ketika Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang kita pahami, karena oleh pimpinan Roh Kudus itu diberitakan kepada manusia di dunia ini, dan dia tahu Yesus Kristus itu Tuhan, dan dia mengeraskan tidak mau percaya yang semakin pengaruh. Itu yang menurut pemahaman saya, bahwa itulah yang namanya menghina Roh Kudus atau menghujat Roh Kudus. Nah ini saya pikir ini juga perlu saya sampaikan. Nah, hal lain juga sudah disampaikan bahwa terkait apakah Allah yang bangsa lain berbeda dengan Allah kita, itu tergantung sudut pandang. Karena Allah itu adalah Allah yang esa. Sebenarnya tidak ada Allah lain dalam konteks itu. Semua Allah yang dibutuhkan oleh manusia di bumi sama saja sebenarnya yang dibutuhkan, itu Allah di dalam Yesus Kristus. Tidak ada Allah lain sebenarnya. Oleh sebab itu Injil diberitakan agar keselamatan itu dimiliki oleh semua orang. Hanya yang membedakan adalah beritanya. Kalau sekarang ini kalau bangsa, sekarang itu ada berita benar, ada berita hoax. Kalau itu berita tentang Allah, berita tentang Nabi, berita tentang para rasul, itu sudah bermacam-macam. Ada versi-versi di zaman dulu sudah ada. Kalau itu ada kanonisasi Alkitab. Kanonisasi Alkitab membuktikan bahwa versi Allah, versi Nabi, versi rasul itu ada dari zaman dulu. Oleh itu ada kanonisasi Alkitab itu, sehingga disitulah kebenaran, berita benar yang ada dalam Alkitab, di luar Alkitab, berita tentang Allah, berita tentang para nabi, berita tentang para itu adalah hoax. Jadi
kitab lain yang mengatakan Yesus tidak mati di kayu salib, tapi orang yang diserupakan. Artinya di situ orang percaya bahwa Yesus penyaliban itu ada, tapi yang disalibkan bukan Yesus, tapi orang lain yang diserupakan. Itu kan beritanya berbeda, beritanya berbeda, tapi peristiwa penyaliban ada, diakui. Itu contoh. Saya contoh lagi, Alkitab mengatakan Allah bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada yang lebih tinggi dari Allah. Karena Allah tidak mungkin bersumpah kepada yang lebih rendah, karena tidak ada yang lebih tinggi pada dirinya sendiri. Kalau dia bersumpah demi dirinya sendiri, membuktikan Alkitab lebih benar. Sementara dalam kitab lain mengatakan bahwa Allah bersumpah demi bintang, demi bulan, dan lain-lain dari ciptaannya. Itu membuktikan bahwa ada berita benar, ada berita hoax tentang Allah, tentang para nabi, dan tentang para rasul. Itu tambahan dari saya, Mas. Mari kita tutup dengan membaca Roma 1 ayat 16. Dari sinilah mulai, termasuk yang tadi fanatisme yang positif memang perlu kita kembangkan. Ini pernyataan Paulus yang luar biasa, ayat 16 sampai 17 1-3. Sebab sudah ketemu Roma, masih di Roma 1 ayat 16. Inilah juga yang memacu Paulus dengan fanatismenya untuk mengabarkan Injil Yesus Kristus. Nanti kita lihat di situ apakah ada orang Dayak dan suku-suku lain. Sudah ketemu 1-3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Dikatakan pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Apakah ada orang Dayak? Suku-suku lain? Tidak ada. Karena itu kita patut bersyukur dengan Injil yang kita dengar dulu dan hari ini membuat dan membawa kita kepada sebuah kebenaran yang kita terima. Ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh imannya. Ya, orang benar akan hidup oleh imannya. Kalau kita yang sudah tahu kebenaran tapi tidak hidup benar oleh iman kita, itu yang saya katakan tadi. Jangan-jangan saya yang mengaku Kristen, jangan-jangan ini kan saya yang berpikir. Atau mungkin orang yang barangkali tidak Kristen, tetapi dia menjalankan kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Orang benar akan hidup oleh imannya. Imanmu kepada Yesus Kristus. Dan itulah yang harus kita hidupi. Termasuk tadi fanatisme perlu. Sebab kalau tidak, wah, hancur kita. Kita menyederhanakan agama menurut pikiran kita, menurut pengetahuan kita. Tidak semua harus